Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selva Seti dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Eka Melenia Putri dari kelompok 8. Nama saya Ketija. Dan nama saya Kurniawan. Nama saya Anggita Dwi Aksani dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Juliana Maharani. Dari kelompok 8 akan menjelaskan pengertian dan definisi dari toko online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia, toko adalah sebuah tempat ataupun bangunan permanen untuk menjual barang-barang. Dan online adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun sistem lebih besar. Jadi, toko online adalah tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Dalam hal ini, ke jaringan internet. Aktivitas ini biasa disebut belanja online. Toko online biasa disebut online shop dalam bahasa Inggris, yang mana merupakan proses jual beli produk maupun jasa melalui internet. Toko online adalah perwujudan sebuah toko di dunia maya atau dapat diartikan sebagai sebuah media untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Toko online secara umum juga dikenal sebagai e-commerce atau electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia disebut e-niaga. E-commerce atau e-niaga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan perniagaan atau perdagangan barang atau jasa yang melakukan pemanfaatan media elektronik seperti internet, telepon, perangkat mobile, dan sebagainya. Istilah toko online tidak bisa dilepaskan dari kegiatan jual beli secara online atau online shopping. Online shopping adalah kegiatan pembelian suatu produk atau jasa yang dilakukan secara online. Dalam online shopping, pembeli tidak harus repot mendatangi toko penjual seperti pada transaksi pada toko konvensional. Jika toko yang konvensional biasa yaitu terletak di tempat penjualan dan transaksinya saja, dalam segi penjualan, jika dalam toko konvensional dagang barang dijual secara nyata, jika di toko online barang hanya berupa gambar. Dan apabila dilihat dari segi transaksi, yaitu jika di toko online kita membayarnya secara transfer, dan jika di toko konvensional kita bisa melakukan pembayaran langsung dengan uang tunai. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan toko online dari kacamata pembisnis dan pembeli. Bagi penjual atau pebisnis toko online, ada beberapa hal yang dianggap menguntungkan, apalagi dengan bantuan toko online yang membuat segala urusan bisnis menjadi seperti hanya tinggal mengembalikan telapak tangan, yaitu modal yang diperlukan tidaklah terlalu tinggi, keuntungan yang bisa masuk lebih besar daripada keuntungan bisnis offline, tidak memerlukan usaha besar dalam pengoperasiannya karena operasi toko online bisa dari mana saja, target pasar bisa jauh lebih luas, apalagi sesudah adanya aplikasi dihubungkan ke media sosial untuk memulai tidak harus memproduksi barang-barang buatan atau produksi sendiri, karena produk yang lain pun bisa dengan mudah ditawarkan. Contohnya toko online baju dengan sistem dropship, di mana penjual bisa menjadi reseller. Dalam menjalankan sebuah bisnis online juga tidak harus terikat oleh tempat dan waktu. Dengan toko online, Anda dapat menjalankan kapanpun Anda mau dan dimanapun Anda berada. Transaksi penjual bisa dimonitor dengan baik, apalagi dengan software yang disediakan untuk berbelanja online. Sudah banyak yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna smartphone atau tablet berbasis sistem operasi. Keunggulan dari pelanggan dengan ini yaitu pembeli lebih gampang berbelanja karena akses website toko online Anda yang mudah dioperasikan dan responsif, lebih banyak bervariasi pilihan produk ataupun barang yang Anda jual, dengan demikian tertata lebih rapi dan mudah dicari oleh calon pembeli. Di toko online pembeli dapat melakukan perbandingan harga dan spesifikasi antara satu dengan produk lainnya. Dan harga barang yang ditawarkan toko online biasanya jauh lebih murah dari yang bisa kita dapatkan di mall.
Next, kelemahan tokoh online dari kacamata pebisnis. Selain ada hal-hal yang baik, ada juga hal yang menjadi kelemahan ketika membuka sebuah toko atau usaha online, yaitu menjalankannya mudah, namun promosi toko online harus lebih gencar dan upaya lebih besar di awal memulai. Toko online Indonesia boleh menyebar dan menjamur, namun memerlukan kemampuan pengelolaan toko yang benar dan baik. Karena saking banyak toko-toko online yang ada di tanah air, maka tidak heran produk yang sama dengan sudah ada tentu mudah bersaing. Jika harga yang kemahalan, akan sulit untuk mendapatkan banyak pelanggan. Dan kelemahan dari sebuah toko berbasis online yang dipandang oleh para pembeli, yaitu barang yang ada sampainya lama, apalagi kalau mengikuti sistem PO atau pre-order. Rawan sekali akan penipuan karena tidak semua bisnis online terpercaya. Memerlukan kemampuan yang tinggi untuk melihat apakah si penjual tanggung jawab atau sekedar main-main atau penipu. Dan juga tidak bisa mengecek keaslian kondisi barang yang asli. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan definisi toko online. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis toko online. Jenis toko online yang pertama adalah toko online dengan domain sendiri. Nah, kita tahu bahwa seluruh situs yang ada di jaringan internet tentu saja memiliki alamat IP atau biasa kita sebut dengan IP address. Nah, alamat IP sendiri berguna sebagai data identifikasi setiap device atau komputer dan perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan komputer dengan memanfaatkan internet protokol sebagai media penghubungnya. Domain sendiri merupakan nama unik yang memudahkan penggunanya dalam mengakses atau mencari sebuah situs, dibandingkan harus mengetikkan alamat IP yang kita tahu berupa angka kotak URL. Contohnya, nama domain.com lebih mudah diingat daripada alamat IP yang biasanya berbentuk angka yang tidak berurutan. Jadi nama domain sendiri bagi para pebisnis itu dan para pelanggan itu memudahkan dalam proses pencarian dan pengenalan website e-commerce itu sendiri. Nah, nama domain sendiri memiliki bermacam-macam yang bisa dipakai. Yang pertama ada .com, yang kedua ada .net, yang ketiga ada .org, yang keempat ada .co.id. Nah, untuk .co.id ini yaitu tokoh online yang harus berbadan hukum. Yang kelima ada .biz.id dan masih banyak lagi. Memang memakai nama domain sendiri ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangannya yang pertama kita harus membeli nama domain tersebut, misalnya nama toko.com. Selanjutnya kita harus mencari web hosting, setelah itu mendesain dan masih banyak lagi. Nama domain tersebut juga kita harus membayar per tahunnya, karena dia dari awal kita ingin memiliki nama domain tersebut kita harus membelinya, jadi kita harus membayar per tahunnya. Tetapi di balik kekurangan tentu saja ada kelebihan. Nah, kelebihannya dia lebih menguntungkan ketimbang toko online lainnya karena kredibilitasnya sudah dipastikan baik dan dapat dipercaya oleh pelanggan, serta dengan adanya nama domain sendiri tentu dapat meningkatkan nama branding dari toko online kita. Selanjutnya kita juga seperti memiliki gedung sendiri, yaitu kita tidak menebeng gedung orang lain. Nah, yang dapat dijadikan contoh seperti kita di toko offline, tentu saja lebih menguntungkan jika kita memiliki gedung sendiri. Begitu juga dengan di toko online, lebih menguntungkan jika kita memiliki gedung sendiri dalam berjualan. Banyak sekali toko online yang telah menggunakan domain dengan nama sendiri ini di Indonesia. Contoh yang pertama adalah toko online rolloverreaction.com. Ini merupakan toko kosmetik dari Indonesia yang telah menggunakan domain sendiri. Domain yang digunakan adalah .com. Yang kedua ada blp.com. Yang ketiga ada cottoning.co.id. Nah, ini yang .co.id ini telah menggunakan berbadan hukum. Kita bisa lihat dari contoh-contoh ini websitenya itu didesain semenarik mungkin dan sebagus mungkin sehingga dapat menarik minat para pelanggan.
Jenis toko online yang ketiga yaitu toko online dalam website direktori bisnis. Model direktori bisnis adalah sebuah website atau media cetak yang berisi daftar berbagai bisnis dalam kategori tertentu. Nah, kategori bisnis dikelompokkan berdasarkan jenis, lokasi, aktivitas, serta ukuran. Jadi, situs ini seperti wadah bagi toko-toko online untuk berjualan. Bisa juga dibilang seperti mall online, dengan listing perusahaan dan produk atau jasa. Situs direktori memberi sarana halaman khusus di mana masing-masing toko dapat mendeskripsikan usahanya dan menampilkan barang-barang yang dijualnya. Contohnya indonetwork.co.id, di mana halaman toko online-nya menjadi nama toko.indonetwork.co.id dan halaman produk yang kita jual pada toko tersebut adalah nama toko.indonetwork.co.id/produk. Situs direktori seperti ini biasanya gratis. Kalaupun ada yang berbayar, itu biasanya memiliki fasilitas yang lebih, misalnya tampil di urutan paling atas ketika seorang pengguna mencari barang tertentu. Namun, toko online dalam website direktori bisnis ini biasanya tampilan desainnya itu tidak terlalu banyak dapat diubah, jadi kurang terlihat menarik jika kita mendaftarkan toko kita di dalam toko online website direktori bisnis ini. Contoh direktori bisnis yang tersedia di Indonesia yaitu Indonetwork, yang kedua ada Yellowfax Indonesia, yang ketiga ada indotrending.com, yang keempat ada Bizfold, dan yang terakhir ada bisnisukm.com. Selanjutnya adalah toko online lewat website forum. Kita tahu di internet banyak sekali forum, contohnya adalah Kaskus. Kaskus adalah contoh situs forum yang paling terkenal. Namun, ada juga media-media terkemuka lainnya yang menyediakan sebagai forum yang menyediakan tempat berjualan, seperti Kompas, Detik, dan sebagainya. Contoh cara berjualan di Kaskus itu misalnya kita berjualan casing ponsel HP anti air. Nah, target pasar yang cocok itu adalah komunitas penyelam. Jadi kita harus mendaftarkan diri di forum komunitas penyelam tersebut. Setelah itu kita mengupload foto produk kita, yaitu casing ponsel tersebut, dengan cara memostingkannya. Nah, dari situlah cara kita berjualan melalui website forum. Selanjutnya adalah toko online di sosial media. Toko online di sosial media ini kita tahu merupakan toko online yang biasanya banyak digunakan oleh pebisnis. Nah, sosial media sendiri sudah menjadi media terkuat untuk saat ini dalam berbagai hal. Prinsipnya dari toko online sosial media ini yaitu dari mulut ke mulut yang dibawa ke dunia online yang tidak terbatas jarak dan waktu. Sarana sosial media yang paling populer yang sering digunakan sebagai toko online yaitu adalah Facebook. Nah, di dalam Facebook sendiri disediakan Facebook page yang dikhususkan untuk bisnis, branding, dan organisasi. Salah satu perbedaannya dari akun Facebook pribadi adalah para pengunjung sendiri tidak perlu melewati proses permintaan pertemanan dengan sosial media ini, jadi lebih dipermudah. Nah, jadi kita juga dapat mengupdate barang jualan kita dengan cukup mengunggahnya di foto ataupun album atau dengan cara memasang status. Selain Facebook juga ada sosial media berupa Instagram. Dia sama halnya dengan Facebook, Instagram juga memiliki fitur untuk mengubah akun sendiri menjadi akun bisnis sehingga memudahkan pemilik toko online tersebut untuk mengiklankan produknya sesuai dengan sasaran konsumen yang diinginkan pemilik toko online tersebut. Dan yang terakhir adalah toko online via messenger smartphone. Berbagai riset data statistik menunjukkan bahwa pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat. Nah, orang Indonesia biasanya dibilang ketagihan chatting di smartphone itu sudah sering kita dengar. Fakta ini memberikan peluang untuk berjualan via messenger smartphone. Tapi itu sempat booming dulu. Contohnya itu pada saat BlackBerry Messenger. Nah, berjualan via messenger smartphone ini bisa dibilang praktis juga, namun jangkauan pasar dan kredibilitasnya kurang menjamin. Pada saat ini itu memang sudah jarang sekali ada yang berjualan online melalui via messenger smartphone. Mereka lebih memilih berjualan menggunakan platform sebelumnya seperti sosial media dan domain sendiri.
Nah, itulah jenis-jenis toko online yang ada di Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lanjut pada metode pembayaran toko online. Perkembangan internet di Indonesia sangat pesat dan dipandang sebagai sebuah peluang menggiurkan oleh beberapa penggiat dunia usaha. Toko online sudah bukan hal baru lagi di Indonesia. Ribuan para penggiat dunia usaha yang beralih menjualkan produknya dari offline ke online karena toko online menawarkan berbagai macam kemudahan untuk para penjual untuk menjual produknya serta bertemu pembeli atau konsumen tanpa memerlukan biaya yang besar. Hal ini tentu saja membuat para penjual dapat memperoleh laba yang tinggi. Tidak hanya para penjual yang merasakan kemudahan yang ditawarkan oleh para pembeli, juga merasakannya yaitu pembeli atau konsumen dapat memilih produk yang ingin dibeli dengan mudah dan dapat membandingkan toko satu dengan lainnya tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Pembayaran yang dilakukan dalam toko online harus mengutamakan tingkat keamanan dalam melakukan transaksi jual beli online ini. Para penjual di toko online B2C ini wajib memberikan informasi yang akurat kepada calon pembeli mengenai berbagai macam jenis pembayaran yang dapat dipilih. Adapun jenis-jenis transaksi pembayaran yang sering digunakan di dalam toko online. Pertama, transfer via bank. Metode ini merupakan metode yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia karena caranya yang lumayan mudah dan cepat, tidak perlu bertemu langsung dengan penjual. Kita bisa melakukan transaksi saat itu juga. Transfer via bank ini dapat dilakukan melalui teller yang tersedia di bank atau melalui ATM. Selain itu, saat ini sudah tersedia layanan internet banking atau mobile di smartphone yang menambah kemudahan bagi konsumen untuk membayar. Namun, ada kelemahan dalam transfer via bank ini, yaitu dalam memverifikasi pembayaran dibutuhkan waktu yang sedikit lama antara bank satu dan bank lainnya, serta transfer via bank juga membutuhkan kepercayaan yang tinggi antara pembeli dan penjual karena ada saja oknum pembeli maupun pembeli yang melakukan penipuan menggunakan transfer ini. Cash on delivery atau COD. Cash on delivery atau COD hampir dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online karena kedua belah pihak penjual maupun pembeli yang bertemu langsung, melakukan tawar-menawar dan memeriksa kondisi barang kemudian melakukan transaksi. Namun, transaksi ini dapat menjadi solusi terbaik dalam melakukan transaksi jual beli online dengan aman. Kekurangan dari COD yaitu penjual dan pembeli harus berada di dalam satu daerah, kota, atau negara yang sama. Terus, credit card. Metode ini biasanya digunakan untuk transaksi yang bersangkutan dengan perusahaan besar. Harga barangnya pun biasanya cukup mahal, sehingga metode menggunakan kartu kredit banyak dipilih pembeli. Penjual pun harus memastikan keamanan yang tinggi jika melakukan pembayaran melalui kredit card ini. Guna menghindari pencurian data, meskipun demikian, saat ini mulai banyak pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk membayar dalam nominal kecil. Tidak lain karena kemudahan dan kecepatannya dalam transaksi karena pembayaran dapat dikonfirmasi secara instan saat itu juga. Selanjutnya, rekening bersama atau escrow. Metode yang keempat adalah menggunakan rekening bersama. Sekedar informasi, rekening bersama adalah jasa pembayaran netral dan independen antara pembeli dan penjual. Metode ini sebenarnya sangat simpel, di mana pembeli memesan barang pada penjual lalu melakukan pembayaran melalui penyedia rekening bersama. Selanjutnya, produk dikirim ke pembeli oleh penjual. Sementara jasa penyedia rekening bersama mengirim uang yang diberikan pembeli kepada penjual, namun uang tersebut ditahan oleh jasa penyedia rekening dan diberikan sampai barang benar-benar sampai ke tangan pembeli dengan utuh. Metode menggunakan rekening bersama dianggap lebih aman untuk melakukan transaksi, karena selama ini memang cukup banyak kasus penipuan dalam melakukan transaksi online. Mata uang elektronik atau e-currency. Metode pembayaran selanjutnya adalah dengan menggunakan mata uang elektronik. Cara ini memang banyak digandrungi oleh masyarakat sekarang karena mudah dan simpel. Pada dasarnya, cara kerja metode ini hampir serupa dengan internet banking. Mata uang elektronik ini disediakan oleh beberapa website penyedia e-payment atau e-currency. Transfer nominal dapat dilakukan dengan mudah secara real time dan instan. Bahkan metode ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran hanya dengan melakukan satu klik. Pembayaran dengan e-currency yang paling populer adalah dengan menggunakan PayPal. PayPal sebagai alat pembayaran yang tidak hanya menawarkan kemudahan tetapi juga memberikan rasa aman karena memiliki tingkat keamanan yang nyaris sempurna. Yang PayPal dan e-currency jenis mendukung untuk pembayaran secara global, sehingga memberikan kemudahan dalam pembayaran untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Cryptocurrency.
Maraknya penambangan cryptocurrency saat ini seperti Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, dan altcoin lain juga membuat jenis cryptocurrency banyak disupport dan digunakan sebagai alat transaksi jual beli online. Kemudahan dan sifatnya yang anonim membuat cryptocurrency ini menjadi pilihan alternatif untuk bertransaksi online yang aman. Namun, sayangnya saat ini penggunaan cryptocurrency di Indonesia tidak dilegalkan sebagai cara pembayaran yang sah. Dan yang terakhir yaitu potongan pulsa. Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih dinominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau ponsel pintar. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem penjualan ready stock. Sistem ini berarti Anda mempunyai simpanan stok barang dalam toko online yang Anda kelola. Sistem penjualan ini membutuhkan modal yang relatif besar membandingkan dengan sistem penjualan lainnya. Dengan memilih sistem penjualan ready stock ini, berarti Anda harus berbelanja barang terlebih dahulu layaknya toko offline. Jadi, bukan hanya modal yang membengkak, tapi biaya pemeliharaan dan pengelolaan barang stok juga harus butuh perhatian khusus. Sistem penjualan ready stock ini dapat dibedakan atas 3, yaitu yang pertama, produksi sendiri. Anda sebagai pemilik dari pengelola toko online memproduksi sendiri item yang akan dijual, memakai jasa orang lain untuk membuatkan barang yang akan kita jual. Misalnya, Anda membuka toko online barang kerajinan yang Anda peroleh dari perajin-perajin di sekitar tempat tinggal Anda. Yang kedua, sistem reselling. Dalam sistem ini, Anda menjual kembali produk yang sebelumnya telah dibeli. Anda sebagai pelaku sistem penjualan ini disebut reseller. Yang ketiga, sistem konsinyasi. Sistem penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan. Pihak yang menyerahkan barang atau pemilik disebut konsignor. Sedangkan pihak yang menerima titipan tersebut konsigni. Anda bisa memilih menjadi konsignor, sedangkan pihak yang menerima titipan tersebut konsigni. Sistem penjualan. Sistem penjualan terbagi menjadi 2. Sistem penjualan purchase order yang disingkat sebagai PO. Sistem penjualan purchase order sangat cocok untuk Anda yang baru saja memulai bisnis online. Dalam sistem penjualan purchase order ini, Anda menawarkan suatu barang kepada pelanggan, lalu meminta down payment untuk uang muka sebesar 50-100%, baru memproses order ketika jumlah pelanggan atau DP sudah memenuhi kuota pemesanan minimal atau maksimal order. Cara ini akan mempermudah Anda yang baru pertama kali menjual karena modal dan biaya harus dikeluarkan relatif kecil. Yang kedua, sistem penjualan dropship. Sistem penjualan ini meminimalkan modal. Hal ini dikarenakan penjual tidak mempunyai stok produk yang akan dijual. Anda hanya memerlukan kerjasama dengan beberapa toko online yang produk-produknya akan Anda jual. Tugas Anda adalah membuat suatu lapak online untuk menjual barang-barang tersebut. Jadi, Anda bebas memasarkan dan menjual barang-barang apapun dengan harga yang sudah Anda tentukan sendiri. Anda bisa mengambil keuntungan dengan membuat selisih harga jual di toko online Anda dengan toko online mitra Anda. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada Tiki. Banyak pengusaha yang menggunakan barang melalui Tiki karena ia memiliki asuransi. Jika barang hilang, maka pihak Tiki yang akan mengganti. Biaya yang dikenakan juga lumayan terjangkau. Terus Grab Express. Grab Express sudah mulai banyak digunakan sejak maraknya penggunaan Grab di Indonesia. Aplikasi ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengantar barang tanpa perlu pergi ke tempat tujuan. Pelaku bisnis online menggunakan jasa ini biasanya untuk wilayah di dalam kota. Terus contoh-contoh lain seperti JNE, JNT, ada Pos Indonesia, Ninja Express, Si Cepat, dan masih banyak
jasa pengiriman lainnya yang ada di Indonesia. Jenis-jenis pengiriman online. Yang pertama, JNE Express. Jasa pengiriman yang satu ini sudah banyak digunakan oleh pelaku bisnis, bahkan juga menjadi favorit. Sebelum situs belanja online mulai marak di Indonesia, JNE Express sudah sering digunakan untuk mengirimkan barang, khususnya antar kota. Selain itu, kantor dari JNE Express juga mudah ditemukan di seluruh kota yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pos Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi, Pos Indonesia sudah terkenal sejak dahulu, saat penjajahan Belanda. Dimulai pada tahun 1746 sampai saat ini, Pos Indonesia masih bisa menjadi tempat selaku toko online yang menggunakan jasa pengiriman kantor pos untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Yang ketiga, Tiki. Banyak pengusaha yang mengirimkan barang melalui Tiki karena ia memiliki asuransi. Jadi, jika barang hilang, maka pihak Tiki yang akan mengganti biaya yang dikenakan juga lumayan terjangkau. Yang keempat, Grab Express. Grab Express sudah mulai banyak digunakan sejak maraknya penggunaan Grab di Indonesia. Aplikasi ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengantar barang tanpa perlu ke tempat tujuan. Pelaku bisnis online menggunakan jasa ini untuk di wilayah dalam kota. Selanjutnya itu sumber daya toko online. Pertama ada komputer, yaitu seperangkat alat elektronik yang dapat mengolah data menjadi suatu informasi dan juga berguna untuk membantu pekerjaan manusia ya agar lebih cepat, mudah, dan tepat. Selanjutnya ada koneksi internet. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, yaitu email, chat, ada diskusi, yaitu Usenet News, email, milis, ada sumber daya informasi yang terdistribusi kayak World Wide Web atau www, Gopher, lalu ada remote login atau lalu lintas file, ada Telnet, FTP, dan masih banyak lain-lainnya. Selanjutnya ada domain. Domain itu nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL atau alamat website. Umumnya domain memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan keperluannya. Berikut nama-nama domain beserta fungsinya. Ada edu untuk institusi pendidikan, GOV untuk pemerintahan, MIL untuk militer, net untuk network, co-ID untuk perusahaan, web ID untuk personal atau pribadi, search ID untuk website sekolah, net ID untuk layanan jasa ISP, mail ID untuk kemiliteran, Go ID untuk pemerintahan, dan Nur ID untuk organisasi, ada My ID untuk personal atau pribadi, ada Bits ID untuk usaha atau UMKM. Selanjutnya ada hosting, yaitu layanan penyewaan ruang simpan data atau space yang digunakan untuk menyimpan data-data website agar halaman website bisa diakses dari mana pun melalui internet. Data web tersebut meliputi file theme, PHP script, EGScript, CSS, image, database, dan file lain yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman web. Ibaratnya website ada bangunan, domain itu alamat bangunannya, maka hosting itu tanah untuk menampung data website. Selanjutnya ada produk jualannya. Dalam bisnis produk, barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.